adik-adik kalau keluar rumah harus tetap pakai masker dan harus rajin cuci tangan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan beribadah, kita akan memuji Tuhan dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, yang akan memimpin pujian kita pada hari ini ada Kakak Tirsa, dan yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini adalah Bapak Pendeta kita, Pendeta Adibing. Kita juga akan mendengarkan pujian dari teman kita, adik Joshua dan juga adik Jovan dengan judul lagunya Yesus Itulah Satu-Satunya. Nah, adik-adik, mari duduk yang tenang di rumah masing-masing karena kita akan memulai ibadah kita. Mari siapkan hati kita dan pikiran kita biar kita bisa fokus sama Tuhan Yesus. Hai adik-adik, selamat hari Minggu kakak ucapkan untuk adik-adik sekalian. Kakak percaya adik-adik tetap sehat, tetap kuat, itu semua karena Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik sekalian. Nah adik-adik, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita berdiri, kita mau memuji nama Tuhan Yesus. Yesus itulah satu-satunya. Ingatkan lagunya? Mari nyanyi dan semangat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam persekutuan kita ibadah sekolah minggu hari ini. Kita bersyukur seminggu Tuhan sudah memelihara kita dan hari ini kita boleh jumpa lagi untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah sekolah minggu. Firman Tuhan akan kita baca, karena itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bagaimana caranya berdoa adik-adik? Lipat tangan, tutup mata. Baik, saya akan pimpin kita dalam doa bersama. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami anak-anak sekolah minggumu sudah diberkati Tuhan dan akan selalu diberkati Tuhan. Kami mau dengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Berkati kami semua, sehingga kami mengerti, kami tahu, dan kami bisa berjalan, kami bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dan berkati kami semua. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, coba yang di rumah masing-masing, mari ambil Alkitabnya. Yang sudah tahu membaca, ambil Alkitab. Sekarang sama-sama kita membuka Injil Matius. Injil Matius di mana? Perjanjian, betul sekali. Perjanjian baru. Matius pasal 11 ayat 28. Satu ayat saja, yaitu
Matius pasal 11 ayat 28. Saya bacakan untuk kita semua, berbunyi sebagai berikut. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya baca sekali lagi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita sekolah minggu berdasarkan Injil Matius pasal 11 ayat 28 hari ini, saya menggunakan media atau sebuah koran. Adik-adik tahu koran? Di rumahnya ada koran tidak? Semua ada. Koran ini adik-adik masih sangat bagus. Koran ini belum robek. Betul tidak? Belum sobek. Nah, sangat bagus. Belum robek. Saya mengandaikan koran yang bagus ini, yang baik ini adalah kehidupan kita. Yaitu koran yang bagus ini ibarat kehidupan kita yang diciptakan Tuhan sangat baik adanya. Kita diciptakan Tuhan dengan sangat sempurna sehingga hidup kita baik sekali. Nah, tetapi dalam menjalani hidup ini adik-adik, terkadang apa yang terjadi? Kita seringkali bandel. Kalau bandel dosa tidak? Berdosa. Nah, itu berarti kalau kita bandel sama orang tua, bandel sama kakak, bandel sama adik, itu berarti kita berdosa. Dan kalau kita berdosa, ibarat kertas yang bagus tadi, ciptaan Tuhan yang baik itu, kita sudah merusak ciptaan Tuhan, robek. Kalau kita suka marah-marah ke orang tua, dosa tidak dosa. Sehingga ciptaan Tuhan yang baik itu semakin kita rusak, semakin kita robek. Padahal tadi bagus. Nah, apalagi hati kita juga seringkali sedih. Ketika teman mengejek kita, hati kita seakan-akan tercabik-cabik, tersobek-sobek. Apalagi sekarang dengan virus corona, kita seringkali sulit ketemu dengan teman-teman, tidak jumpa lagi dengan teman-teman, sehingga semakin sulit lagi. Semakin hati ini semakin galau, dan pada akhirnya kehidupan kita semakin tidak menyenangkan, robek. Padahal tadi kita adalah ciptaan Tuhan yang baik. Karena sikap kita, karena ulah kita keras kepala, suka melawan, suka marah-marah, malas, akhirnya ciptaan Tuhan itu yang baik itu rusak karena ulah kita. Lalu apakah yang robek atau sikap kita yang berdosa ini bisa dipulihkan lagi? Yang robek ini? Oh, bisa diperbaiki lagi. Siapa yang bisa memperbaiki? Yesus. Alkitab yang kita baca katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Itu kata Yesus. Jadi ibarat yang sudah robek ini, kertas yang sudah kita robek-robek tadi sudah rusak, tetapi semua bisa diperbaiki. Siapa yang bisa memperbaikinya? Tuhan Yesus. Jadi kalau ini yang sudah robek tadi, kita bawa di dalam Tuhan Yesus. Nah, ini dia. Kita bawa di dalam Tuhan Yesus. Semua kita bawa di dalam Tuhan Yesus. Robeknya kita masukkan di sini. Artinya tadi yang nakal-nakal atau hati yang galau, yang hancur, tadi masuk di sini. Masuk di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus? Kalau sudah hidup di dalam Tuhan Yesus,
Ibarat kehidupan koran yang rusak tadi, ini kita sudah keluar dari Tuhan Yesus. Kira-kira apa yang terjadi? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah kehidupan ini akan baik lagi? Apakah bisa diperbaiki di dalam Tuhan Yesus? Dan ternyata di dalam Tuhan Yesus, hidup kita yang rusak tadi bagus lagi. Bagus tidak kembali korannya? Ada yang robek tidak? Tidak ada. Bagus kan? Nah, ini karena kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Yang rusak tadi dibetulkan. Semua bagus adanya. Nah, karena itu yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang terkasih, hidup ini harus selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Rajin berdoa. Jangan malas. Jangan suka marah-marah. Rajinlah berdoa, rajinlah baca Alkitab, sehingga hidup kita di dalam Tuhan Yesus selalu indah dan baik adanya. Tuhan Yesus sayang kepada saya, Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita tutup, mari kita nyatakan komitmen, janji untuk selalu dengar-dengaran kepada orang tua, supaya hidup kita baik terus di dalam Tuhan. Amin. Sekarang adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan boleh mempelajari firman-Mu. Yesus berkata, marilah datang kepada aku semua yang letih lesu. Tuhan Yesus akan memberi kelegaan. Dan biarlah cerita firman Tuhan hari ini juga memberi kelegaan bagi anak-anak. Tuhan Yesus sayang anak-anak, dan biarlah anak-anak sekolah minggumu diberkati Tuhan. Mereka semua kuat, mereka semua sehat, mereka tidak akan pernah takut, dan suatu saat nanti mereka bisa boleh lagi bersekolah, yang sudah bersekolah di sekolah masing-masing, dan juga boleh bermain dengan teman-teman yang lain. Anak-anak yang masih sekolah dari rumah, Tuhan berkati, sehingga mereka semua rajin belajar, suka membantu orang tua, dengar-dengaran, dan tidak suka marah-marah. Berkati anak-anak sekolah minggumu Tuhan Yesus, berkati juga ayah, ibu, om, tante, kakek, nenek, dan saudara-saudara mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya kepadamu. Amin. Demikian ibadah kita, ibadah sekolah minggu kita hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Selamat hari Minggu.